Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ruth Natalia Susanti, dosen Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Muria Kudus. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya izin untuk memaparkan secara singkat rencana pembelajaran semester mata kuliah Biopsikologi sebagai pengantar sebelum pelaksanaan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, untuk biopsikologi sendiri merupakan mata kuliah yang mempelajari hubungan antara sistem biologis, khususnya struktur dan fungsi otak, sistem saraf, hormon, dan neurotransmitter dengan perilaku manusia. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali pemahaman mengenai bagaimana mekanisme biopsikologi mempengaruhi proses berpikir, emosi, dan perilaku. Terutamanya nanti juga akan ada penerapan dalam memahami berbagai permasalahan psikologis. Baik, mata kuliah ini mendukung pencapaian beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi psikologi, yang mana capaian tersebut kemudian dijabarkan dalam 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar biopsikologi yang berperan dalam pengaturan perilaku. CPMK kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar biopsikologi untuk menganalisis permasalahan psikologi secara tepat, komprehensif, dan berdasarkan literatur yang relevan. CPMK ketiga, mahasiswa mampu melakukan administrasi, scoring, dan interpretasi asesmen psikologi sederhana sebagai dasar penyusunan intervensi berbasis biopsikologi sesuai dengan kode etik psikologi. Untuk CPMK keempat, Bapak Ibu, mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, dan melaporkan intervensi berbasis biopsikologi secara tepat berdasarkan sumber ilmiah yang relevan, manfaat teknologi informasi, serta sesuai dengan kode etik psikologi. Nah, untuk mencapai CPMK tersebut, Bapak Ibu, perkuliahan akan dilaksanakan selama 16 pertemuan. Pertemuan pertama digunakan untuk orientasi perkuliahan, kontrak kuliah, dan pembahasan RPS. Untuk pertemuan kedua hingga keempat membahas konsep dasar biopsikologi, meliputi sistem stres, executive function, serta sistem memori dan atensi. Pertemuan kelima dan 6 dilakukan proses analisa masalah biopsikologi melalui penyusunan makalah dan video presentasi. Nah, untuk pertemuan 7 dan ke-8 diarahkan pada praktik asesmen psikologi sebagai dasar penyusunan intervensi. Selanjutnya, pada pertemuan ke-9 hingga 16, mahasiswa akan melaksanakan mini riset Bapak Ibu yang mencakup perancangan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan intervensi berbasis biopsikologi. Baik, untuk proses pembelajarannya sendiri kami berusaha menggunakan kombinasi berbagai pendekatan. Pertama ada kuliah, interaktif, kemudian diskusi, project based learning yang kemudian diarahkan pada research based learning Bapak Ibu. Diharapkan pemilihan metode pembelajaran yang tadi sudah sesuai dengan CPMK dan harapannya mahasiswa tidak hanya sebatas memahami konsep, tapi juga dapat mengaplikasikannya dalam konteks nyata. Mengenai penilaian Bapak Ibu akan dilakukan secara berkelanjutan. Yang pertama melalui kuis terkait materi dasar dengan bobot 15%, kemudian lanjut pada tugas 1 berupa makalah dan video presentasi analisa latar belakang masalah sebesar 20%, kemudian ada tugas 2, praktik asesmen psikologi sebesar 25%, hingga terakhir tugas 3 berupa mini riset intervensi sebesar 40% Bapak Ibu. Nah, video ini Bapak Ibu saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada pertemuan kedua, yaitu materi mengenai sistem stres sebagai salah satu materi dasar dalam mata kuliah biopsikologi. Demikian kiranya pemaparan singkat mengenai RPS, rencana pembelajaran semester mata kuliah biopsikologi. Selanjutnya saya mohon izin akan memulai proses pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya udah masuk semua ya. Nah, sebelumnya kita absen dulu kali ya. Ada Dani, Ramadhani. Oke. Terus habis itu ada Fatur. Nah, Fadila. Nah, teman-teman, untuk pertemuan hari ini, di minggu lalu kita udah sempat ngobrol tentang RPS, tentang kontrak kuliah, dan sedikit pengantar mengenai biopsikologi. Nah, buat reminder, boleh dong ada yang masih ingat nggak kalau tentang biopsikologi itu artinya apa gitu? Oh, kalau seingat aku itu kayak pendekatan biologi dalam mempelajari psikologi, Bu.
Nah, iya. Kalau buat yang lain masih ingat, jadi biopsikologi itu sebenarnya salah satu cabang dari psikologi yang dia itu pakai pendekatan biologi gitu. Nah, pendekatan biologi itu kayak ngomongin tentang otak, sistem saraf, kayak gitu, hormon, neurotransmitter yang kira-kira mempengaruhi perilaku kita sehari-hari gitu. Gitu. Itu menurut buku Pinel. Kemudian hari ini mau membahas mengenai sistem stres. Nah, supaya lebih fokus, kita ada 3 nih yang mau dibahas. Pertama, harapannya nanti teman-teman setelah kuliah bisa menjelaskan mengenai sistem stres, tapi khususnya dari perspektif biopsikologi. Yang kedua, itu mengidentifikasi peran bagian otak namanya amigdala yang bisa memicu respon lawan atau lari kayak gitu waktu kita lagi stres. Nah, yang terakhir harapannya nggak cuma paham teori aja, tapi kita minimal bisa tahu kalau kita lagi stres, pendekatan apa sih yang bisa kita lakukan kayak gitu, supaya stresnya nggak berlarut-larut kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, sebelum mulai perkuliahan, aku pengen ngajakin teman-teman untuk melakukan eksperimen sederhana, gitu. Nah, di sini ada yang udah pernah nyebrang Sungai Buaya belum? Belum. Oke, sama aku juga belum pernah ya. Nanti kita cobain bareng-bareng. Nah, caranya kayak gini. Nah, teman-teman biasa aja, nggak usah stres ya. Ini nggak ujian kok, jadi kayak kuliahnya biasa-biasa aja gitu. Aku masih pagi, emang masih agak ngantuk-ngantuk, tapi yang penting santai aja, fresh aja gitu loh. Oke, nah itu makanya kita main dulu. Aku nggak usah pakai mic ya. Oke, nah ini untuk permainannya nanti tujuannya adalah semua anggota keluarga atau semua dari kamu itu harus selamat dan lolos dalam menyeberang Sungai Buaya kayak gitu. Nah, sebelumnya mungkin boleh berhitung dulu teman-teman, kita akan bagi ke 2 kelompok gitu. Mungkin dari Nabila dulu, Nab. 1, 2. Oke, baik. Nah, teman-teman nanti yang kelompok 1 nanti bisa di sini, yang kelompok 2 bisa di sini. Mungkin boleh maju dong. Nah, sambil diperhatikan di depan ini ya teman-teman ya, kayak gini. Nah, sungainya itu dari sini banget. Ini masih daratan. Begitu masuk ke sini, itu udah sungai, kayak gitu. Nah, bayangkan di sini tuh banyak buaya-buayanya. Banyak buaya-buayanya yang ganas gitu ya. Nah, kalian hanya bisa menyeberang ke sana itu hanya dengan menggunakan papan ini, kayak gitu. Papannya tuh ada 3, merah, kuning, hijau, gitu ya. Nah, ada kapasitasnya. Kalau kamu mau nyebrang dengan papan merah, itu hanya bisa dengan 2 kaki gitu. 2 kaki itu kayak gimana? Kayak gini. Nah, itu 2 kaki. Kayak gitu. Atau boleh dong Cak, gini Cak. Sini, masukin. Nah, angkat kaki. Nah, ini berarti 2 kaki, kayak gitu ya. Oke. Nah, habis gitu. Kalau yang kuning ini kapasitasnya 3 kaki. Gitu. Jadi 3 kaki itu berarti 3 gini. Oh, boleh dong, Green. Sini. Sorry. Terus kayak gini. Nah, gitu. Berarti 3 ya, kayak gitu. Oke, baik. Nah, kalau yang hijau boleh dong, Feng. Thank you. Nah, yang ini 4 kaki kayak gitu. Boleh dong cobain. Sini. Ini 4 kaki ya, kayak gini. Atau boleh masuk. Nah, kayak gini. Oke, itu 4 kaki kayak gini, teman-teman. Nah, udah cukup paham tentang warnanya? Sudah. Jadi merah berapa kalau merah? 2. Kalau kuning? 3. Oke, kalau yang hijau? 4. Oke. Nah, ada peraturannya. Kardusnya ini nggak boleh kosong selama 5 detik. Misalnya gini ya. Terus ini nggak diambil gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, kardusnya akan hanyut kayak gitu. Oh. Terus juga kalau kelamaan gitu sama 5 detik itu juga bakalan kalian tenggelam gitu. Soalnya kardusnya atau papannya nggak kuat kayak gitu. Gitu. Terus nggak boleh keluar masuk ke sungai alias ke lantai karena nanti ada buayanya gitu. Oke. Ya, oke, kayak gitu ya kira-kira. Jadi silakan bisa diskusi masing kelompok selama 3 menit. Oke, silakan teman-teman.
agak maju ke sini. Persiapan. Teman-teman, aku pengen ini sambil sharing. Yang kamu rasain tadi gimana? Mungkin boleh pengen tahu. Yang belum nyebrang dulu. Ya? Oh ya, gimana Tur? Aman. Aman ya? Ini makan buah aja cuma sekali. Dia masih di Amerika ya, belum balik ya. Oke. Nah, yang lain yang mungkin yang sempat ini masuk ke sungai siapa tadi ya? Semua Bu. Masuk semua. Oh iya, masuk semua. Yang kena ini, yang tadi masuk ke menjadi penghuni sungai akhirnya siapa tadi ya? Yang tadi akhirnya nggak jadi nyebrang. Tadi kayaknya Dani ya, Dan? Iya. Gimana tuh Dan ceritanya? Merasa capek. Oh, dicapok. Iya, oke. Baik. Tadi juga sempat keluar ya, Kak ya? Heeh. Oke. Terus pengen tahu nggak tadi yang waktu kalian nyebrang tuh yang kamu rasain kayak gimana? Gemeter. Deg-degan, seru, panik ya Dil. Terus yang lain gimana? Gemeter. Siapa yang gemeter tadi? Oh, Brin, lapar Brin. Gimana nih? Nopal gimana Pak tadi yang sampai kayak capek? Ya gitu. Oh, ininya ya, warna-warnanya bingung ya tadi ya. In 2 berapa kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Nah, pertanyaan aku tadi kan ada yang bingung, deg-degan, gemeter kayak gitu. Terus habis itu ada yang juga lupa, panik. Ada yang malah tenang-tenang aja karena belum nyebrang kayak gitu. Nah, kira-kira kenapa ya kok beda-beda gitu loh tiap orang? Menurut kamu kenapa kira-kira? Kamu penasaran nggak sih? Bener nggak sih? Tapi kita responnya beda-beda kan tadi ya? Iya. Nah, aku kasih tahu. Kenapa kok dari kita itu ada kayak ngerasa deg-degan, ada yang kayak bingung, ada yang nggak tahu mau ngapain, ada juga yang kayak kayak cemas juga gitu kan? Nah, inilah bagian otak yang bikin kita bisa kayak gitu. Namanya amigdala. Nah, teman-teman boleh pegang pelipis sini. Nah, di dalam dikit banget itu ada yang namanya amigdala. Kita punya 2 kiri kanan kayak gitu. Kecil banget di sini kayak gini, 2 kayak gini kiri kanan. Terus kalau di foto ini kayak gini bentuknya, agak abu-abu gitu. Kayak kacang, sekecil kacang gitu. Nah, ini yang bikin kamu kayak tadi, kamu deg-degan, panik. Atau mungkin pernah nggak kamu nyetir malam-malam terus kayak ngeliat bayangan putih kamu deg-degan kayak gitu. Terus atau waktu tiba-tiba lagi berkendara ada yang motong kamu kayak deg-degan juga. Itu juga amigdala kamu yang bikin kamu bereaksi cepat. Ini langsung set kayak gitu. Atau misalnya nggak ngelihat kayak yang kayak putih lewat gitu langsung gitu. Jadi ini adalah amigdala kamu bereaksi dengan normal teman-teman. Oke. Nah, aku lanjut lagi ya. Amigdala ini kalau menemukan bahaya gitu ya, bahayanya itu bikin dia tuh kayak ngerespon namanya respon lari atau lawan kayak gitu. Fight ngelawan atau flight lari gitu. Kamu pernah nggak sih, ini kayak gampangannya ya, kamu pernah kayak ada ketemu orang itu yang bikin kamu tuh jengkel gitu loh? Pernah ya. Nah, waktu ketemu yang orang bikin kamu jengkel atau marah, kamu inget gak respon kamu antara bales omongannya, bener gak sih? Atau kamu mukul mungkin, atau malah yaudah aku menghindar aja deh. Menghindar. Nah itu berarti kita dalam kondisi stres, sehingga membuat kita menemukan respon, kita mau ngelawan, fight, atau kita mau lari, kayak gitu teman-teman. Nah, sebenarnya amigdala sama respon fight or flight ini udah ada dari zaman Bahela, di zaman kita purbakala dulu kayak gitu. Waktu kita ketemu hewan buas kayak gitu. Nah, itu bikin kita reaksi cepat gitu. Misalnya kayak anggap nih kita lagi di hutan ya, terus bunyi kayak kresek gitu. Terus ada warna oranye. Gitu. Nah, amigdala itu masuk, wah, itu harimau, tanpa harus ngelihat oh ini harimau mukanya gitu. Kalau kita terlalu lama mikir, akhirnya kita malah ke caplok si harimaunya itu.
Atau kalau tadi kita nggak cepet-cepet angkat kaki dan seterusnya, kita dicaplok buaya kayak gitu. Nah kita cepet-cepet deg-degan, khawatir, gemeter kayak gitu. Makanya nggak nyebrang juga tenang-tenang, soalnya nggak ketemu buaya gitu. Iya gak sih? Nah itu, jadi nggak muncul nih respon fight or flight-nya kayak gitu. Nah gitu teman-teman. Sebenarnya kalau ngomongin tentang stres, definisi stres itu kalau menurut biopsikologi adalah ini. Jadi sebenarnya respon-respon adaptif yang bikin kita itu bisa segera menghadapi ancaman kayak gitu. Dengan kita mau ngelawan atau lari. Jadi deg-degan itu sebenarnya bikin kita punya energi untuk ngelawan atau lari. Nah sampai sini belum tanyain nggak sih? Belum ada ya, tapi cukup nangkep nggak sih tentang ini? Oke, berarti tadi aku ulangin ya, bagian otak yang bikin kita bisa ingat atau deteksi bahaya, yang bikin kita takut, deg-degan dan seterusnya, itu namanya amigdala. Oke, thank you. Terus kalau respon yang bikin kita bisa cepet ngelawan atau ngadepin ancaman atau stres, namanya respon fight or flight. Oke, atau respon lawan atau lari. Oke, fight or flight atau lawan atau lari. Oke, thank you. Nah ini, jadi kalau di biopsikologi gampangnya tuh gini, nih ya, Nah ini, kenapa kita bisa ngerasa stres? Ketika satu situasi itu berubah, kalau ada perubahan situasi itu akan bisa memicu kita stres. Tapi gimana respon kita ketika kita menilai stres ini mood kita B aja, biasa aja, atau kayaknya bikin kita kayak, waduh kayak gitu, tau gak sih? Ada nggak sih kayak temen disuruh maju ke depan itu kayak biasa aja, pede aja, tau nggak sih? Tapi ada juga yang kayak suruh maju kita aduh kayak gitu, tau nggak sih? Nah itu tergantung orangnya. Jadi kalau menurut dia maju tuh bikin dia kayak ngerasa terancam, dia akan stres, deg-degan lah, sakit perut kah, gitu, keringet dingin kah, kayak gitu. Tapi kalau biasa aja ya udah berarti bukan potensi bahaya kayak gitu. Gitu. Nah, ketika situasi berubah, kemudian ada potensi bahaya, tubuh tuh langsung ngerespon kayak tadi. Gitu. Nah, ini yang akhirnya buat kita stres, gitu. Nah, yang bikin stres itu nggak cuman yang kelihatan harimau beruang dan sebagainya, atau truk yang kenceng yang mau bikin apa, yang mau motong kita gitu. Nggak yang kelihatan, kadang persepsi kita. Tanya saya, tadi ada buayanya nggak sih? Nggak ada kan, tapi kok bisa gitu? Ya nggak sih? Ternyata stres itu juga karena tekanan waktu, banyaknya tugas tiba-tiba, ini orang udah pada ngedesek gitu ya, kita belum bisa melangkah, nah gitu juga bikin kita stres. Gitu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sih sampai sini? Mungkin tentang bagian otaknya, atau tentang yang lain gitu. Hah? Gimana, Bi? Kalau misal amigdalanya itu rusak, kira-kira dampaknya apa ya, Bu? Oke, baik. Makasih pertanyaannya. Nah, Iya, Bu. buat teman-teman yang lain, ada yang tahu nggak kalau seandainya amigdalanya rusak atau bagian otaknya rusak tuh yang tadi yang bikin kita merasa takut, deg-degan dan sebagainya, kira-kira gimana ya? Kalau bagian otak yang bikin kita rasa takut itu rusak, berarti kita jadi nggak punya takut dong. Masuk akal nggak sih? Makanya ada orang-orang yang cenderung itu kayak nggak ada takutnya gitu loh, nggak ada deg-degannya gitu. Ada penelitian orang yang amigdalanya rusak, dia tuh satu, nggak bisa mengenali ekspresi orang takut. Jadi kalau ini foto nih, ini foto ekspresinya orangnya marah, dia tahu marah, senyum, bahagia gitu. Tapi kalau ekspresi orang takut, kamu coba ekspresi takut gimana sih? Ah iya, dia tuh nggak tahu ini ekspresi apa ya kayak gitu. Itu salah satunya itu. Kedua, kan nggak bisa mengenal rasa takut, akhirnya dia juga fearless, tau nggak sih? Gak ada rasa takut sama sekali gitu. Nah itu bahaya juga nggak sih menurut kamu? Iya kan? Kenapa kira-kira? Karena akhirnya jadi nggak bisa hati-hati, iya nggak sih? Akhirnya bisa membahayakan jiwa kayak gitu. Nah gitu, thank you banyak pertanyaannya. Iya, makasih, Bu. Nah, mungkin aku boleh tanya nggak sih? Tapi kenapa sih menurut kamu kita tuh belajar biopsikologi itu menurut kamu? Mungkin ada yang mau jawab nggak sih? Boleh, gimana Nat? Karena menurut saya itu perilaku manusia dipengaruhi oleh cara kerja otak, Bu. Iya, benar banget teman-teman. Jadi buat apa sih kita tahu tentang amigdala, tentang ini supaya kita tahu ternyata nggak semua stres tuh hanya karena tugas, nggak semua stres tuh hanya karena orang lain, nggak hanya sebagainya. Itu juga karena memang ada bagian otak yang bikin kita kayak gitu loh. Jadi kita tuh sangat manusiawi kalau kita udah rasa stres atau takut kayak gitu. Nah, tapi pertanyaannya teman-teman, aku tuh pengen tahu gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin kamu stres akhir-akhir ini? Ada yang stres gak sih akhir-akhir ini? Oh iya, boleh angkat tangan dong, pengen tahu siapa coba? Aku sih. Terus, oh ya kamu stres. Oke.
Udah stres. Oke. Sabar ya, Cil. Ya, terima kasih Bu. Oke, tapi selain Cilma, ada nggak sih yang kamu pernah ngerasa stres nggak sih dalam hidup kamu? Pernah. Oh ya, pernah. Nah, mungkin boleh sharing dong apa yang bikin kamu stres, kemudian kamu akhirnya gimana gitu ngatasinnya gitu. Mungkin, oh iya, ada yang pernah stres ya? Kamu pernah ngerasa stres kenapa sih? Iya, pernah. Oh, pernah. Biasanya apa yang paling bikin kamu stres nih? Tugas. Kayaknya semua kayak gitu gak sih? Salah satunya. Tapi kalau lagi stres tugas gitu, kamu bisa ngapain, Sar? Kalau biasanya sih kayak berhenti sejenak. 24 jam mau kayak 24 jam. refreshing diri dulu, mau tidur, mau main HP, habis itu nanti ngepush sampai akhir gitu, sampai UAS gitu. Oke, sip. Berarti rehat sejenak, kemudian untuk gaspol sampai Iya. akhir. Oke, thank you. Kasih plus dong. Oke, yang lain. Tadi siapa ya? Kamu, Den? Kalau saya stres nggak punya uang. Oh. Oke, sama ya, aku juga stres nggak punya uang. Aku tuh pernah loh ke Indomaret ya, kan udah bawa barang banyak ya, Citato lah, apalah gitu ya. Nah, aku lupa nggak bawa dompet, uang atau HP. Terus masuk keringet dingin dong. Di belakang udah banyak orang. Terus gimana? Maaf ya Mbak, dompetnya ketinggalan, nanti aku balik lagi. Itu aku stres dan aku malu Kak. Ya bener, jadi nggak punya uang cuma bikin stres. Bener-bener, thank you banyak teman-teman. Nah, tapi kalau nggak punya duit, stres terus gimana bro? Solusinya? Apa? Mama sendiri? Ya coba gimana? Wah, nggak ada duit. Ya Allah, turunkanlah duit ya Allah. Oke, baik. Yang lain ada boleh sharing nggak sih kamu kalau stres kayak gimana gitu? Mungkin Anggun, Tulus, Feng, Bila, Ngapal, mungkin ada yang mau cerita nggak? Nande. Oh iya, gimana Gu? Hah? Stresnya Oh, yang bikin stres susah tidur. Oh, terus? saya melatihnya itu selama 30 menit saya bisa. Push up. Oh gitu ya, bener-bener capek. Terus habis gitu, ngefek ya tapi ya. Oke. Makasih ya tipsnya. Nah ini teman-teman inspirasi. Nanti kalau pada nggak bisa tidur, push up. Berapa kali bro? Secapeknya? Satu sekali. 30 menit kalau saya. Oh gitu. Gitu ya Wi? Iya. Keren. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Nah, tadi teman-teman udah pada cerita nih. Nah, kan ini apa namanya? Udah ada stres, tugas dan sebagainya, duit dan sebagainya. Terus ada yang macam-macam caranya kayak gitu. Nah, itu namanya coping stress. Jadi usaha kita baik secara pemikiran atau ini perilaku untuk ngatasin ini tuntutan atau sumber stresnya tadi itu macam-macam. Nah, tadi kan kayak istirahat sejenak, habis gitu kayak apa namanya, meluapkan emosi gitu ya. Sama tadi olahraga gitu, push up. Nah, itu sebenarnya macam-macam. Nah, teman-teman, kalau coping tuh banyak sebenarnya. Dalam psikologi tuh banyak banget. Nah, kalau di biopsikologi tuh yang ini. Kita caranya itu yang berkaitan dengan biologi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau yang apa namanya tadi menurut aku yang push up tadi itu salah satunya juga bisa jadi coping yang berkaitan dengan biologi karena dia berkaitan dengan tubuh gitu. Kan dibikin capek, akhirnya kan bisa bubuk kayak gitu. Nah, selain cara yang tadi gitu ya, mungkin ada bisa cara lain itu nanti tarik nafas kayak tadi. Jadi selain melakukan emosi juga kayak nafas tenang kayak gitu. Kalau narik nafas dalam, pelan, tenang gitu. Yang awalnya deg-degan itu mungkin biasanya akan lebih tenang dulu kayak gitu biasanya. Nafas dulu, tenang. Jadi kayak fokus ke nafas. Nah, kemudian cara lain tuh ada yang seru juga, berjemur di bawah sinar matahari. Ternyata orang stres itu satunya kurang sinar matahari. Iya. Jadi kayak misalnya saya nih, saya kan bangunnya siang tuh jam 10 gitu. Terus habis itu buru-buru ke kampus. Kan paling kena matahari cuma di perjalanan doang kan kayak gitu. Malam tidur begadang gitu. Akhirnya lebih gampang stres dibanding yang kalian bangun pagi terus kena matahari kayak gitu. Terus yang terakhir ini olahraga gitu. Bisa olahraga nggak harus sebelum tidur, bisa sebelum tidur atau mungkin harian juga bisa gitu. Nah,
Terus sini bertanyain nggak ya? Aman aja ya? Oke, bisa dicoba nanti dicari. Nah, teman-teman, ini kebetulan di tahun lalu teman-teman kalian udah pada nyobain. Kira-kira coping stress biopsikologi apa yang cocok ya gitu. Ada yang bikin ini olahraga singkat 5 menit doang, terus atau yang berjemur 5 menit kayak gitu-gitu. Terus ini ada yang nggak pakai gadget, ternyata gadget juga bikin stres menurut penelitian. Jadi kayak sebelum bobo itu 1 jam nggak megang medsos gitu. Ya, juga bisa sleep call. Sedih juga nggak bisa sleep call ya. Sleep call saya coping stress juga ya. Bener. Iya, asal ada yang di sleep callin ya. Iya ini. Nah, berarti boleh sleep call karena itu menurunkan stres, tapi mungkin sebenarnya nggak usah buka medsos yang lain-lain gitu. Biar nggak tambah kepikiran enggak. Terus ada juga yang ini. Nah, kalau ini pakai aromaterapi guys. Gitu. Jadi biar lebih rileks, terus macam-macam juga. Nah, ini pola makan mempengaruhi. Kalau kurang sayur katanya bisa bikin tambah stres karena kurang ada prebiotik sama probiotik. Nah, ini juga diteliti gitu. Ini juga latihan nafas pagi malam. Jadi sebelum kamu bangun dan ngapain cuma gitu, tarik nafas dulu. Sebelum tidur juga kayak gitu sama. Jadi macam-macam banyak banget ini caranya. Nah, yang nanti akan kamu coba di tugas 2. Tugas 2 kan kita mau penelitian kan tentang biopsikologi. Nah, ini nanti kira-kira kayak gini. Harapannya bisa bantu teman-teman yang tadi stres macam-macam, apa yang bisa dibantu kayak gitu. Namanya dengan lab penelitian. Oke, kira-kira kayak gitu. Ada mau tanyain sampai sini? Cukup. Aman aja ya kayaknya ya. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa baca referensinya. Terus terakhir, untuk mengecek pemahaman kita hari ini, boleh teman-teman bisa scan di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kamu jawab. Sudah semua ya? Oke, baik. Nah, ntar lagi kita akan lihat resultnya. Oke, nah teman-teman boleh dilihat dong ini hasilnya kita yang waktu tadi ngisi. Nah, ini congrats buat Anggi, Anggun, Brenda. Sedikit mengingatkan aja, tadi kayaknya yang paling sedikit ada perlu diingat tuh yang pertama. Jadi kayak definisi stres itu kalau dari menurut si Canon tadi yang ada fight or flight-nya itu sebenarnya yang benar ada jawaban nomor B karena tentang respon ini gitu. Jadi kalau stres itu bukan gangguan mental, juga bukan yang kerasa sedih dalam waktu lama kayak gitu ya, dan hanya dari lingkungan kayak gitu. Tapi ini yang paling tepat. Terus tadi kayaknya nomor 3 juga. Nah, ini respon bertujuan untuk mempersiapkan tubuh untuk ngelawan atau lari kayak gitu. Terus yang terakhir, yang kayaknya yang paling perlu kita review itu adalah ini teman-teman, definisi dari coping stress gitu. Jadi nggak hanya sebatas respon otomatis tubuh atau penyakit atau proses otak, tapi juga terutama ini, yang paling tepat ini. Upaya, pikiran, atau perilaku untuk mengelola tuntutan yang dirasa melebihi kemampuan kita atau sumber daya kita. Oke? Baik, udah selesai semua. Berarti hari ini teman-teman di pertemuan 2, terima kasih banyak udah partisipasi. Sampai jumpa di pertemuan 3. Terima kasih banyak. Yeay. Oke, baik, berarti udah boleh meninggalkan kelasnya. Selamat pagi. Thank you. Baik, demikian Bapak Ibu demonstrasi pembelajaran mata kuliah biopsikologi yang dapat kami sampaikan. Semoga pemaparan mengenai rencana RPS dan juga pelaksanaan pembelajaran pada materi sistem stres ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang kami laksanakan di kelas. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.